Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridunya waddin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang di dunia ini. Serta tidak lupa kami berterima kasih kepada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Somad MPD yang telah memberikan kita kesempatan untuk memaparkan materi kali ini. Sebelum memasuki sesi pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok 10 dengan saya sendiri, Laila Aftriana Mufaidah, Masayu Julia Sari Azahra, Muhammad Yusuf Hidayatullah, dan Zira. Isi dari materi presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang munculnya berbeda mazhab dan aliran pemikiran, yang kedua macam-macam mazhab, yang ketiga macam-macam aliran pemikiran dalam Islam. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjauhi Togut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yang mendengarkan perkataanku, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal." Lalu kita masuk ke dalam isi materinya. Yang pertama ada latar belakang munculnya perbedaan mazhab dan aliran pemikiran. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sighah masdar, mimi atau kata sifat, dan iyim makan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il mahdi dhahaha yang berarti pergi. Sementara itu, menurut Huzaimah Tahido yang bisa juga berarti afro'yu yang artinya pendapat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Risalah Asy'ariyah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Mazhab ini pada awalnya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik memahami nas Al-Quran dan hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas. Lalu ada macam-macam mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya Al-Nu'man bin Sabit bin Zuthi. Ia dilahirkan di Kufah, lahir pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak yaitu Ro'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan kias atau analogi dalam menentukan hukum. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Malik bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik belajar qiraah kepada Nafi bin Abi Haim. Ia belajar hadis kepada ulama Madinah seperti Ibnu Syihab al-Zuhri. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Mutawa, sebuah kitab hadis bergaya fikih. Inilah kitab tertua hadis dan fikih yang masih kita jumpai. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Abbas yang merupakan perpaduan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang terdiri dari dua pendapat yaitu qaul qadim yaitu pendapat lama di Irak dan qaul jadid di Mesir. Al-Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa fikih, bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional baik aliran Madinah maupun Kufah. Dalam konteks fikihnya, Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah serta ijma. Dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan dari sahabat dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istisab. Karya-karya Imam Syafi'i yaitu yang pertama Ar-Risalah merupakan kitab usul fikih yang pertama kali disusun, yang kedua Al-Um, isinya tentang berbagai macam masalah fikih berdasarkan pokok-pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab usul fikih.
Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zul bin Sa'labah Az-Zuhri Asy-Syaibani. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal yaitu Al-Musnad dalam jangka waktu sekitar 40 tahun. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir An-Nasikh dan Al-Mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan mu'akhar dalam Al-Quran, dan tentang jawaban-jawaban dalam Al-Quran. Beliau juga menyusun kitab tentang Al-Manasik, As-Shogir, dan Al-Kabir, kitab Az-Zuhud, dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah yang pertama, nas dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul yang sahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nas itu. Yang kedua, fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih, maka menggunakan fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibnu Hambal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan juga sunnah. Yang ketiga yaitu hadis mursal dan hadis do'if. Apabila ia tidak menemukan dari 3 poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis do'if. Yang keempat, kias. Apabila Imam Ahmad ibnu Hambal tidak mendapat kias, tidak mendapat nas dari hadis mursal dan hadis do'if, maka ia menggunakan kias. Kias adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang terakhir yaitu Sad az-Zara'i, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif. Yang kelima yaitu mazhab Ja'fari. Imam Ja'far As-Shiddiq adalah keturunan kelima Rasulullah SAW melalui Sayyidina Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meski saat ini mazhab Ja'fari diklaim sebagai mazhabnya kaum Syiah, pada awalnya fikih Ja'fari tidak berafiliasi ke aliran akidah manapun. Imam Ja'far di masa hidupnya memang menjadi media bertemunya berbagai paham dan golongan pada kaum muslimin. Berbagai mazhab syariat dan tarekat merujukan ajaran-ajarannya kepada Imam Ja'far termasuk kaum Syiah. Sementara, dalam ranah kesufian, nama Imam Ja'far Shadiq tercatat dalam berbagai mata rantai silsilah Thariqah Sufiyah seperti Naqsyabandiyah, Qadariyah, Alawiyah, dan lain sebagainya, yang berarti bahwa itu adalah bukti bahwa sebenarnya sang imam adalah tokoh Ahlus Sunnah. Seiring perjalanannya waktu, mazhab Ja'fari yang dikembangkan oleh ulama sesudahnya semakin kental bernuansa Syiah. Di zaman modern atau kaum Syiah membagi periodisasi fikih menjadi dua. Yang pertama yaitu periode tasyri atau penetapan syariat, yaitu periode turunnya syariat yang meliputi masa kenabian Rasulullah sejak awal hingga beliau wafat. Periode ini diwarnai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan ajaran ilahi kepada Rasul. Selama rentang masa 23 tahun beliau menerima wahyu yang mencakup semua hukum syariat. Yang kedua, periode tafri atau penafsiran syariat dimulai sejak Nabi SAW wafat dan berlangsung sampai kelak Imam Mahdi alaihissalam muncul di tengah-tengah umat. Tafri secara umum dimaknai istinbat dan penyimpulan hukum berdasarkan syariat yang diterima dan diajarkan oleh Nabi SAW. Mengenai hukum-hukum dalam mazhab Ja'fari, Syekh Ahmad Kaftaro Mufti, mazhab Syafi'i di Mesir mengatakan sebenarnya mazhab Ja'fari yang modern pun cukup dekat dengan mazhab Syafi'i, kecuali dalam 17 perkara yang memang sangat berbeda dengan fikih yang dianut mayoritas kaum Ahlus-Sunnah wal Jamaah saat ini. Salah satunya adalah khums atau humus, yaitu pajak keagamaan yang diberikan kepada Ahlul Bait seperti zakat, dan dalam masalah nikah mut'ah atau nikah berjangka yang keempat mazhab mengharamkan, namun dalam mazhab Ja'fari modern justru menghalalkannya. Kehendak bebas, segala perbuatan berjalan dalam Islam. Yang pertama ada Jabariyah. Pendiri Jabariyah adalah Jaham bin Sofwan pada abad kedua Hijriah. Ajaran utama pemikiran ini adalah manusia tidak memiliki kehendak bebas. Segala perbuatan baik maupun buruk adalah kehendak Allah. Dasar hukumnya adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Adapun doktrin utamanya yaitu manusia tidak memiliki kebebasan dalam perbuatan. Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ilmu Allah bersifat baru. Iman cukup di dalam hati tanpa perlu amalan. Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Surga dan neraka tidak kekal. Allah tidak dapat dilihat di surga dan Al-Quran adalah makhluk, bukanlah kalamullah. Yang kedua adalah Qadariyah. Ajaran utama dari pemikiran Qadariyah adalah manusia memiliki kekuasaan dan kehendak bebas untuk berbuat.
Allah tidak mempengaruhi perbuatan manusia. Adapun dasar hukumnya adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 10. Doktrin utama dari pemikiran ini adalah manusia diberikan potensi oleh Allah untuk berbuat baik atau jahat sesuai kehendaknya. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atta. Ajaran utamanya adalah pemisahan diri dari guru Al-Hasan Basri dan menyebut dirinya sebagai Ahlul Haq atau penegak kebenaran. Doktrin utama dalam pemikiran ini adalah orang Islam yang berdosa besar disebut fasik, bukan mukmin atau kafir, dan akan ditempatkan di tempat tersendiri. Perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk itu sendiri, bukan Allah, dan menolak sifat-sifat Allah untuk mempertahankan keesaannya. Yang keempat adalah Khawarij. Asal usul dari Khawarij ini berasal dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Ajaran utama dari Khawarij ini adalah khilafah dipilih secara demokratis, tidak berdasarkan warisan. Dosa besar adalah satu-satunya dosa yang ada, dan melakukan dosa besar menjadikan seseorang menjadi kafir. Mengamalkan perintah agama adalah bagian dari keimanan. Yang kelima adalah Murji'ah. Murji'ah ini memiliki ajaran utama untuk menangguhkan penilaian terhadap pelaku dosa besar hingga hari kiamat. Doktrin utamanya adalah menunda hak hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Menyerahkan keputusan akhir kepada Allah, menekankan pentingnya iman daripada amal, dan memberikan harapan kepada muslim yang berdosa besar. Sirana Al-Azhari akan melanjutkan membacakan pengertian macam-macam mazhab. Yang keenam ada Asy'ariyah, didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 300 Hijriah. Golongan ini merupakan reaksi kepada Mu'tazilah karena banyak berperang kepada tradisi Nabi dan para sahabat Nabi dengan jumlah pengikut yang banyak. Tidak sedikit yang menyebut Asy'ariyah dengan Al-Sunnah wal Jamaah. Salah satu ajaran Asy'ariyah adalah tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Paham ini mengambil posisi tengah antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah yang disebut dengan paham qasr, tetapi ternyata sulit untuk dimengerti. Akhirnya Asy'ariyah menjatuhkan pilihannya kepada paham Jabariyah. Yang ketujuh ada mazhab Salafiyah. Menawar Sajali dalam M. Yusron Asmuni 1993-14 mengatakan Salafiyah adalah suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya umat Islam harus kembali kepada Islam yang misah murni seperti dahulu. Diamalkan oleh generasi pertama Islam yang juga biasa disebut salaf, pendahulu yang saleh. Tokoh utama salaf adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedelapan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini identik dengan aliran Asy'ariyah, tetapi lebih diperluas kandungannya sehingga meliputi mazhab-mazhab fikih dan bidang-bidang ilmu keislaman yang tidak terangkut dengan pahaman ke Mu'tazilah atau aliran lain. Kepercayaan Ahlus Sunnah antara lain: yang pertama, Tuhan bisa dilihat di akhirat. Yang kedua, Tuhan boleh memberi beban di atas kesanggupan manusia. Yang ketiga, ijma adalah suatu kebenaran yang harus diterima. Yang keempat, Tuhan yang menjadikan keburukan dan kebaikan manusia. Yang kelima, ada syafaat pada hari kiamat. Yang kesembilan, mazhab Syiah Itsna Asy'ariyah. Aliran ini disebut juga mazhab Syiah Jafariyah. Awalnya bermula pada saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat 7. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pundak Ali. Para sahabatnya yang hadir seraya bersabda, "Hai Ali, kau dan para Syiahmu adalah sebaik-baiknya penduduk bumi." Dari sinilah kelompok ini disebut dengan nama Syiah dan dinisbatkan kepada Ja'far Asy-Shadiq karena mengikuti berlian dalam bidang fikih.